Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina al-karim wa syafi'na wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita sudah masuk di penghujung Ramadan. Tidak lama lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan dan hadir nanti kita insyaallah pada bulan Syawal kita merayakan Idul Fitri. Akan tetapi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat bahwasanya ada kewajiban-kewajiban yang mestinya kita bayar ketika kita berada pada bulan Ramadan, atau sesuatu yang dianjurkan ketika kita berada pada bulan Ramadan. Dan tentunya kewajiban-kewajiban tersebut atau anjuran-anjuran tersebut dalam rangka peningkatan amal kita, terutama kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir yang nantinya kita akan berikan kewajiban harta kita tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang bulan Ramadan merupakan bulan takarrubnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana harusnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah puasa tentunya yang paling utama. Kemudian kita memperbanyak salat kita, salat wajib kita usahakan tepat waktu, kemudian salat sunnah tidak kita tinggalkan. Begitu juga dengan salat-salat yang utama lainnya, salat duha, salat tarawih, salat tahajud, dan salat-salat yang tentunya akan menambah nilai amal ibadah kita. Begitu juga dengan bacaan Al-Quran kita dan juga zikir-zikir kita. Dan itu akan kembali muaranya kepada kita, dan kembali juga nantinya bagaimana harusnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan tersebut. Akan tetapi para pendengar sekalian, perlu kita ingat juga bahwasanya bulan Ramadan bukan hanya menjadi bulan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga pendekatan kita dengan sesama kita. Bagaimana harusnya kita menjaga pertemanan, menjaga silaturahim dengan sesama kita, dan bagaimana harusnya kita menyantuni orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin. Maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang kewajiban-kewajiban kita, atau paling tidak anjuran-anjuran yang mestinya kita keluarkan dari harta kita kepada orang-orang miskin ataupun kepada orang-orang fakir dan juga miskin. Yang pertama adalah kewajiban bagi kita untuk membayarkan zakat fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath wa ta'matan lil masakin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah agar membersihkan orang-orang yang sedang berpuasa tersebut minal lagwi war rafath, dari hal-hal yang lagha dan juga hal-hal yang buruk, wa ta'matan lil masakin, dan juga untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita yang pertama yang harus kita tunaikan adalah kewajiban untuk membayarkan zakat fitrah. Tentunya zakat fitrah merupakan kewajiban bagi kita dan juga kewajiban bagi orang-orang yang berada dalam tanggungan kita. Kalau seandainya kita memiliki istri dan juga kita memiliki anak-anak yang masih dalam tanggungan kita, maka mereka juga masuk dalam kategori orang-orang yang harus membayarkan zakat fitrah. Uniknya, zakat fitrah ini diwajibkan bagi setiap muslim, bagi setiap muslimah, walaupun mereka bukan dalam kategori mukallaf, bukan dalam kategori akil dan juga balik, mereka tetap diwajibkan untuk membayarkan zakat fitrah.
dengan syarat kalau seandainya mereka hidup pada bulan Ramadan dan juga nanti juga hidup pada setelah terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan, maka mereka akan diwajibkan untuk membayarkan zakat fitrah. Kalau seandainya kita punya istri satu, kemudian punya anak tiga, maka kita wajib untuk memberikan zakat fitrah kita atas nama kita, atas nama istri kita, dan juga atas nama anak-anak kita tersebut. Kemudian berapa takaran zakat fitrah yang harus kita keluarkan? Maka dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW farada zakat al-fitri min Ramadan sa'an min tamar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dalam bentuk satu sa' dari tamar, dari kurma, atau sa'an min syair, atau satu sa' berupa gandum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu tujuan utama dari zakat fitrah ini adalah tuhratan lis-shaim, kata Nabi Muhammad SAW, adalah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa tersebut, wa tu'matan lil masakin, dan juga untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Berapa takarannya? Kata Rasulullah SAW, sa'an min syair, atau sa'an min tamar, satu sa' dari kurma, atau sa'an min syair, atau satu sa' dari gandum. Maka dalam hitungan satu sa' tersebut sama dengan 4 mud. Satu mud tersebut sama dengan ukuran 2 genggaman tangan orang Arab pada masa lampau. Lalu dikonversikanlah pada zaman sekarang, bahwasanya satu sa' itu sama dengan 2,5 sampai 3 kilogram dari bahan makanan pokok. Taruhlah kita pakai angka yang paling kecil, yaitu 2,5. Maka wajib bagi kita untuk membayarkan zakat fitrah tersebut, baik kepada orang miskin, orang fakir secara langsung, maupun kepada amil dalam bentuk beras tersebut dengan ukuran 2,5 kilogram. Maka ini pendapat jumhur ulama. Apakah boleh kita membayarkan dalam bentuk nilai mata uang? Maka dalam mazhab Hanafi diperbolehkan. Karena apa? Karena salah satu maqasid dari zakat fitrah itu agar kita memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin, dan kecukupan tidak hanya dalam bentuk makanan saja, tetapi bisa dalam bentuk hal-hal yang lain. Maka oleh karena itu wajib kita berikan zakat fitrah kita, baik dalam bentuk bahan makanan pokok maupun dalam bentuk uang cash yang akan kita berikan kepada amil zakat yang nanti akan didistribusikan kepada fakir miskin, ataupun boleh juga kita memberikan secara langsung kepada orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin. Kemudian yang kedua, kewajiban yang harusnya kita keluarkan adalah kewajiban fidyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Faman kana minkum maridan, siapa di antara kalian itu sakit, aw 'ala safarin, atau berada dalam sebuah perjalanan, melakukan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaklah dia itu mengqadha pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Kalau seandainya dia tidak sanggup, maka hendaklah dia itu membayarkan fidyah kepada orang-orang miskin. Lagi-lagi ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk memberikan sesuatu kepada orang-orang miskin. Siapa saja yang wajib untuk membayarkan fidyah secara langsung? Maka kata para ulama, yang pertama adalah al-ajizul kabir, orang-orang lemah, orang-orang tua, lansia, dan mereka lemah. Kalau seandainya mereka tetap paksakan diri mereka untuk puasa Ramadan atau mengqadha puasa, maka nanti akan takut terancam jiwa mereka, akan takut nanti tambah membuat mudarat yang lebih besar kepada mereka. Maka boleh bagi mereka untuk langsung bayarkan fidyah tanpa mereka mengqadha sama sekali. Kemudian yang kedua, dalam kitab fikih, khususnya dalam kitab fikih Asy-Syafi'i, dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhab al-Imam Asy-Syafi'i, disebutkan orang yang boleh untuk membayarkan fidyah secara langsung adalah orang yang dalam kondisi sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Al-maradul ladzi la yurja bur'uhu,
orang yang sedang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kalau ada orang dia itu sakit keras, sakit diabetes, sakit stroke, sakit kanker, sakit ginjal, yang mana diwajibkan bagi mereka itu untuk makan sekali dalam beberapa jam. Kalau seandainya mereka tidak makan, maka nanti akan membuat jiwa mereka terancam. Makin banyak mudarat yang datang kepada diri mereka. Maka tentu mereka akan merasa sulit untuk melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Begitu juga mereka akan merasa sulit ketika mereka akan berupaya untuk mengqadha puasa mereka tersebut di luar bulan Ramadan. Maka wajib bagi mereka untuk membayarkan fidyah secara langsung. Berapa ukuran fidyah? Kalau tadi zakat fitrah ukurannya 2,5 kilo, maka fidyah itu ukurannya 1 mud. 1 mud itu dalam ukuran sekarang sama dengan 650 gram dari bahan makanan pokok. Boleh dalam bentuk bahan makanan pokok atau boleh dalam bentuk makanan yang sudah jadi. Ma'asyiral muslimin, para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika ada seseorang yang mereka tidak bisa melaksanakan ibadah puasa sama sekali selama 30 hari Ramadan tersebut, maka wajib bagi dia untuk membayarkan fidyahnya sekali dalam setiap hari yang dia tinggalkan. Kalau seandainya 30 hari mereka tinggalkan, berarti mereka akan mengeluarkan 30 kali makan kepada orang-orang miskin. Ma'asyiral muslimin, para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi bulan Ramadan menjadi bulan keberkahan bagi orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin. Walaupun memang kewajiban membayar fidyah itu tidak ada ditekankan pada bulan Ramadan, boleh membayar fidyah di bulan selain bulan Ramadan, akan tetapi dalam kaidah usul fikih dikatakan al-amru yufidul faur, bahwasanya perintah itu akan diwajibkan atau perintah itu berfaedah secepatnya. Kalau seandainya kita sudah diwajibkan untuk membayar sesuatu, maka hendaklah kita membayarkannya sesegera mungkin. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita kepada orang-orang miskin dari harta kita adalah membayarkan kafarat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran pada siang Ramadan. Apa bentuk pelanggaran tersebut? Dalam bentuk berhubungan suami istri di siang Ramadan. Kalau ada seseorang, mereka itu mukallaf sedang dalam keadaan berpuasa, kemudian mereka membatalkan puasanya dengan berhubungan suami istri di siang Ramadan, maka wajib bagi mereka untuk membayarkan kafarat. Kalau ada orang yang membatalkan puasa dengan cara dia makan, mereka berdosa, wajib mengqadha, kan tetapi mereka tidak wajib untuk membayarkan kafarat. Begitu juga kalau ada orang membatalkan puasanya. Kalau mereka membatalkan puasa dengan cara minum, maka mereka berdosa, mereka wajib mengqadha tetapi juga tidak wajib untuk membayarkan kafarat. Tapi kalau ada orang mereka membatalkan puasa dengan berhubungan suami istri di siang Ramadan, mereka berdosa, mereka wajib mengqadha plus wajib bagi mereka itu untuk membayarkan kafarat. Apa kafarat dari orang yang berhubungan suami istri di siang Ramadan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahriru raqabah, membebaskan seorang budak. Kalau tidak sanggup, maka siyamu syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau juga tidak sanggup, it'amu sittina miskina, yaitu memberikan makan kepada 60 orang miskin. Suatu ketika datanglah seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, halaktu. Ya Rasulullah, saya ini celaka Rasulullah. Lalu apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Malak, ada apa denganmu? Kenapa engkau mengatakan hal tersebut? Lalu apa kata lelaki tersebut? Waqa'tu ala imraati wa ana shaim fi Ramadan. Saya sudah berbuat sesuatu dengan istriku ya Rasulullah, sementara saya sedang dalam keadaan berpuasa pada bulan Ramadan. Maka apa kata Rasulullah setelah itu? Wajib bagi dia untuk membebaskan seorang budak. Lalu apa kata lelaki tersebut? Ya Rasulullah, tidak bisa saya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka wajib bagi engkau untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Lalu apa kata orang tersebut? Ya Rasulullah, tidak juga bisa saya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah?
wajib bagi engkau untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ya Rasulullah, tidak juga bisa saya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW pun mengambil satu keranjang berupa kurma dan dia berikan kepada lelaki tersebut agar lelaki itu akan memberikan kepada 60 orang miskin. Lalu apa kata orang tersebut? Ya Rasulullah, adakah orang yang lebih miskin daripada saya di kota Madinah ini ya Rasulullah? Ternyata orang tersebut dia merasa menjadi orang yang paling miskin sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dia untuk pulang dan memberikan makan dari kurma tersebut kepada keluarga mereka atau keluarga orang yang tadi datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kewajiban kita yang ketiga, kalau seandainya kita melakukan pelanggaran di siang Ramadan berupa berhubungan suami istri, maka wajib bagi kita untuk membayarkan kafarat, lagi-lagi menjadi keberkahan kepada orang-orang miskin. Masyaallah muslimin, para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kewajiban kita yang harus kita keluarkan pada bulan Ramadan atau dianjurkan dikeluarkan pada bulan Ramadan kepada orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin. Yang pertama tadi adalah zakat fitrah, kemudian yang kedua adalah fidyah, dan yang ketiga adalah kafarat. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.